Halo anak-anak, hari ini tidak hanya belajar sejarah uang, kita akan menjelajahi waktu. Perjalanan pertama membawa Bapak ke 1,5 juta tahun yang lalu. Di masa ini, manusia purba seperti pitikan Tropus erectus masih hidup dengan berburu dan meramu. Saat itu, belum ada uang, bahkan belum ada perdagangan. Tetapi, suatu hari Bapak melihat dua manusia purba saling bertukar makanan hasil buruan. Satu membawa daging dan yang lain membawa buah. Mereka saling bertukar. Nah, anak-anak, inilah cikal bakal transaksi barter muncul. Nah, waktu kemudian melompat ke sekitar 6.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Di peradaban Mesopotamia, Bapak melihat di pasar sederhana itu seorang nelayan menukar ikan dengan gandum milik seorang petani. Inilah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun waktu itu terus berjalan. Sekitar 1.200 sampai 800 tahun sebelum Masehi, di berbagai wilayah Asia dan Afrika, manusia mulai menggunakan kerang sebagai alat tukar. Bapak mencoba membeli ikan dengan kerang di pasar, tapi ternyata kerang sangat mudah ditemukan di pantai, jadi nilainya selalu turun, dan dari sini manusia mulai mencari alat tukar yang lebih bernilai. Nah, kemudian waktu pun membawa Bapak ke Yunani kuno, sekitar tahun 700 sebelum Masehi, di pasar kota Athena. Bapak membeli roti menggunakan uang logam dari emas dan perak. Setelah itu Bapak duduk di alun-alun kota Athena dan menikmati roti bersama filsuf terkenal yaitu Socrates. Kami berbincang tentang bagaimana uang membuat perdagangan menjadi jauh lebih mudah. Perjalanan berlanjut hingga abad ke-11 di Tiongkok. Pada masa dinasti Tang dan dinasti Song, saat itu para pedagang tidak lagi membawa banyak koin. Mereka menggunakan sertifikat kepemilikan emas yang menjadi cikal bakal uang kertas. Bapak membeli mochi menggunakan sertifikat itu lalu menikmati mochi bersama kaisar sambil berbincang tentang perkembangan perdagangan saat itu. Beberapa abad kemudian, tepatnya tahun 1661 di Swedia, sebuah bank bernama Stock Holland Co. mulai menerbitkan uang kertas resmi pertama di dunia. Bapak menggunakan uang itu untuk membeli gandum lalu membuat roti menggunakan gandum. Nah, perjalanan kita lanjut ke tahun 1971. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengakhiri hubungan dolar dengan emas. Peristiwa ini dikenal sebagai Nixon Shock dan menandai munculnya sistem uang modern yang meningkatkan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Di masa ini Bapak membeli hotdog dan kebetulan bersama Presiden Nixon. Dan akhirnya kita kembali ke zaman sekarang. Uang kembali berubah bentuk. Banyak orang tidak lagi menggunakan uang tunai. Bapak membeli pop es menggunakan kris di ponsel. Setelah itu Bapak duduk santai dan minum pop es bersama Pak SBY sambil bincang bagaimana teknologi mengubah cara manusia bertransaksi.